Selamat pagi, selamat jumpa kembali bagi kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Hari ini Selasa 19 Agustus 2025, kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini. Namun terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat 10 dan 11. Beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan, tanpa manusia dan tanpa hewan. Di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi, tanpa manusia, tanpa penduduk, dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya," sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. "Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu." Firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nas ini menggambarkan bagaimana Allah memulihkan umatnya dari keadaan yang seakan-akan tanpa harapan, tanpa masa depan. Yeremia berbicara tentang kota yang tadinya penuh reruntuhan dan kesunyian, kini dipenuhi dengan suara sukacita, sorak-sorai sukacita, nyanyian syukur, dan pesta pernikahan. Ini adalah tanda bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah pudar, tidak pernah terhenti, meskipun umatnya mengalami penderitaan dan kesulitan. Dalam kesunyian sekalipun, Tuhan sudah merancang pemulihan, sehingga tidak ada kondisi yang benar-benar berakhir tanpa harapan ketika kita percaya kepadanya. Kasih setia Tuhan yang kekal menjadi dasar bagi setiap orang percaya untuk tetap bersyukur. Betapa sering hidup terasa sunyi karena berbagai masalah yang dihadapi, baik kehilangan, kegagalan, maupun pergumulan berat lainnya. Namun janji Tuhan adalah bahwa kesunyian itu tidak akan bertahan selamanya. Ia akan menghadirkan sukacita baru, memulihkan keadaan, dan membuat hati yang hancur kembali bersukacita, bersukaria. Bersyukur bukan berarti menutup mata terhadap masalah, melainkan menyadari bahwa kasih setia Tuhan lebih daripada semua masalah, dan kasih setia Tuhan tetap bekerja di tengah-tengah segala keadaan yang kita hadapi. Jemaat Tuhan, pemulihan dari Tuhan ini tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga membawa dampak bagi komunitas kehidupan kita. Dalam teks ini, kita mendengar tentang pesta pernikahan dan puji-pujian yang bergema di tengah-tengah kota. Itu berarti kasih setia Tuhan menghidupkan kembali relasi, persaudaraan, dan kehidupan sosial yang sebelumnya telah hancur. Demikian juga dalam hidup kita sekarang. Pemulihan Tuhan mampu menyatukan keluarga yang retak, menguatkan hidup kegerejaan di tengah-tengah persekutuan kita, dan memberi harapan bagi bangsa. Kasih setianya mengubah duka menjadi sukacita bersama. Oleh karena itu, renungan hari ini mengajak kita untuk bersyukur atas kasih setia Tuhan yang kekal. Hidup boleh dilanda masalah dan pergumulan, akan tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam kondisi terburuk apapun tanpa pemulihan. Justru dalam kasih setianya, Tuhan menjadikan kesunyian berganti dengan nyanyian syukur. Maka, mari kita hidup dengan hati yang penuh syukur. Percaya bahwa pemulihan dari Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Dan biarlah setiap hari kita mengakui, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hidupnya. Amin. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwasanya Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Kasih setiamu tetap untuk selama-lamanya. Sekalipun zaman berubah, sekalipun hati kami manusia juga berubah. Terkadang kami memberontak terhadap Engkau, namun kasih setiamu tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Tetaplah anugerahkan kami akan kasih setiamu, agar hidup kami menjadi hidup yang semakin baik, dan kami penuh dengan perubahan hidup untuk tetap mewujudkan kehendak-Mu. Dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.